You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Tanpa Marc Marquez, Ducati loyo di Australia. Alex Marquez merana, Tardozzi akui tim kehilangan arah. Musim MotoGP 2025 menjadi babak penuh cobaan bagi Ducati. Setelah kehilangan Marc Marquez karena cedera bahu kanan yang cukup serius, performa tim asal Bologna itu seolah kehilangan arah. Sprint Race MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island menjadi saksi nyata bagaimana absennya Marquez membuat Ducati tak lagi bertaring. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, tidak menutupi kekhawatiran besar yang tengah menyelimuti timnya. Dalam wawancara dengan TNT Sport, Tardozzi mengonfirmasi bahwa kondisi Marquez jauh dari kata ringan. Cederanya cukup parah. Cedera itu membuatnya tidak bisa mengikuti 2 balapan berikutnya. Kami berharap dia bisa kembali untuk Valencia, tetapi kami harus menunggu hasil CT scan dan rekomendasi dokter, ujarnya. Insiden yang menimpa Marquez terjadi di MotoGP Mandalika setelah bersenggolan dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia. Awalnya, tim medis memutuskan operasi tidak diperlukan. Namun, setelah 2 minggu tanpa tanda-tanda perbaikan, keputusan itu berubah. Marquez akhirnya menjalani operasi bahu kanan yang dinilai berhasil, tetapi masa pemulihannya diperkirakan mencapai 16 minggu, nyaris menutup peluang tampil di sisa musim ini. Dia sudah terlalu sering menderita karena kembali terlalu cepat, kata Tardozzi mengingat trauma lama Marquez pada musim 2020, ketika ia memaksa kembali ke lintasan dan malah memperparah cederanya. Kami tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Lebih baik dia sembuh total dan siap untuk tahun depan. Marquez, yang disebut sebagai pembalap paling berpengaruh dalam pengembangan motor Ducati EP25, kini digantikan sementara oleh Michele Pirro, pembalap uji tim. Namun, hasil di Australia menunjukkan bahwa tanpa sentuhan ajaib Marquez, Ducati seperti kehilangan DNA pemenangnya. Dalam Sprint Race MotoGP Australia 2025, tidak ada satupun pembalap Ducati yang naik podium. Sebuah pemandangan langka bagi tim yang dalam 2 musim terakhir hampir selalu mendominasi. Phillip Island, yang biasanya menjadi trek bersahabat bagi motor Desmosedici, justru menjadi mimpi buruk kali ini. Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 menjadi pembalap Ducati terbaik dengan finish di posisi kelima. Sementara itu, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang kini menjadi pembalap Ducati dengan posisi klasemen tertinggi setelah kakaknya absen, harus puas di urutan ke-6. Alex tampak frustrasi seusai balapan. Ia menyebut kesalahan pemilihan ban sebagai penyebab utama performanya menurun. Kesalahan ada pada saya dalam pemilihan ban. Ban depan sudah aus setelah 4 lap, dan itu membuat balapan terasa sangat panjang, ujarnya dikutip dari Motorsport. Motor terasa tidak stabil karena cengkeraman berlebih dari ban belakang yang sangat lunak. Kami kehilangan banyak waktu di sektor cepat. Saya rasa besok kami akan coba ban belakang medium agar lebih stabil, tambahnya. Alex juga menyesalkan 2 kali jatuh di sesi kualifikasi yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Biasanya motor kami stabil, tapi kali ini berbeda. Saya jatuh di tikungan 1 karena motor tiba-tiba kehilangan grip. Saya rasa kami sebenarnya lebih dekat dari yang terlihat, katanya dengan nada menahan kecewa. Bagi banyak pengamat, hasil ini menunjukkan bahwa Marc Marquez adalah tulang punggung Ducati saat ini. Tidak hanya karena kecepatannya, tetapi juga kemampuannya memberikan masukan teknis yang krusial untuk menyempurnakan setup motor. Kehadirannya di paddock selalu menjadi sumber energi bagi para mekanik dan pembalap lain. Tardozzi pun mengakui hal itu secara halus. Marc bukan hanya pembalap cepat. Ia membawa aura juara ke dalam garasi. Tanpa dia, semua orang seperti kehilangan arah. Kami masih mencoba beradaptasi dengan absennya dia, ujarnya. Sementara itu, tim-tim lain justru memanfaatkan situasi ini. Aprilia tampil luar biasa lewat Marco Bezzecchi, yang meraih kemenangan mudah di sprint race. Disusul Raul Fernandez dan Pedro Acosta di posisi 2 dan 3. Absennya Marquez seperti membuka peluang bagi pesaing untuk naik daun. Padahal, sebelum cedera, performa Marquez bersama Ducati sedang berada di puncaknya. Ia sukses mengamankan kemenangan di 2 seri awal Asia dan konsisten di 5 besar hingga Mandalika.
Tak heran jika absennya membuat peta persaingan kejuaraan dunia langsung berubah. Kini, dengan 4 seri tersisa, Australia, Malaysia, Portugal dan Valencia, Ducati tampak kesulitan. Tardozzi menyadari situasi genting ini, tetapi tetap menolak mengambil risiko dengan memaksakan Marquez tampil sebelum waktunya. Valencia mungkin jadi satu-satunya kesempatan kita melihat Mark kembali. Tapi kami tidak akan memaksanya. Kami ingin dia pulih sepenuhnya. Yang terpenting bukan akhir musim ini, tapi masa depan Ducati bersama Marquez, tegasnya. Bagi para penggemar, kehilangan Marquez di lintasan adalah kehilangan hiburan tersendiri. Marquez dikenal bukan hanya karena kecepatannya, tapi juga gaya agresif dan keberaniannya mengambil risiko, sesuatu yang jarang dimiliki pembalap lain. Phillip Island tanpa kehadirannya terasa sepi, bahkan bagi para rival yang biasanya bersaing ketat dengannya. Kini, harapan tersisa hanyalah Valencia, di mana kemungkinan besar Marquez akan mencoba comeback terakhir musim ini. Namun jika kondisi belum memungkinkan, Ducati tampaknya siap menutup musim tanpa sang juara dunia 9 kali. Phillip Island telah memberi pelajaran pahit bagi Ducati. Tanpa Marc Marquez, mereka bukan lagi kekuatan yang menakutkan. Tim merah itu kini tengah berjuang keras mempertahankan reputasinya, sambil menunggu keajaiban kesembuhan dari pembalap yang mereka sebut The Baby Alien. Satu hal pasti, saat Marquez kembali, dunia MotoGP akan kembali bergetar. Namun sampai saat itu tiba, Ducati harus menghadapi kenyataan pahit, kehilangan sosok yang selama ini menjadi jiwa dari kebangkitan mereka. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Terbongkar. Aprilia diduga sengaja menumbangkan Marc Marquez, kini Bezzecchi malah menang sprint di Australia. Drama besar MotoGP 2025 kembali mencuat setelah dua peristiwa mengejutkan yang tampak saling berkaitan. Cederanya Marc Marquez di Mandalika dan kemenangan dominan Marco Bezzecchi di sprint race Australia. Banyak penggemar mulai berspekulasi, apakah insiden di Mandalika hanyalah kecelakaan balap biasa, atau ada strategi tersembunyi dari Aprilia di balik semua ini? Segalanya berawal di MotoGP Indonesia, ketika Marc Marquez ditabrak dari belakang oleh pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, di lap pertama. Benturan keras itu menyebabkan Marquez terjatuh dan mengalami retak tulang belikat kanan. Awalnya tim medis Ducati berharap ia bisa pulih tanpa operasi. Namun kondisi tak membaik hingga akhirnya Marquez harus naik meja bedah pada 13 Oktober 2025. Hasil pemeriksaan dokter spesialis ortopedi, Pedro Luis Ripoll, memastikan Marquez butuh waktu pemulihan 16 minggu, praktis menutup musim lebih awal. Absennya Marquez bukan hanya kehilangan besar bagi Ducati, tapi juga menguntungkan Aprilia. Berselang 1 mingguan setelah Marquez resmi absen, dunia MotoGP dikejutkan lagi. Marco Bezzecchi justru tampil luar biasa di sprint race Australia 2025. Balapan 13 lap di Phillip Island itu berlangsung panas sejak awal. Fabio Quartararo start dari posisi terdepan, disusul Bezzecchi, Jack Miller, Raul Fernandez, Pedro Acosta, dan Alex Marquez. Begitu lampu start padam, Bezzecchi tampil agresif. Ia sempat melebar di tikungan ke-10, tapi kemudian menempel ketat Raul Fernandez. 3 lap terakhir jadi penentu, Bezzecchi menyalip Fernandez dan meninggalkan lawan-lawannya hingga finish dengan selisih lebih dari 1 detik. Hasil akhir, Bezzecchi juara, disusul Raul Fernandez dan Pedro Acosta. Kemenangan ini seakan menegaskan dominasi baru Aprilia, justru di saat rival utama mereka, Marc Marquez, sedang tidak bisa turun lintasan. Publik mulai mengaitkan dua peristiwa itu. Bagaimana bisa, pembalap yang baru saja menabrak rival utama dan menyebabkan cedera parah, kemudian menang mudah di seri berikutnya tanpa terlihat kehilangan fokus sedikit pun? Apakah hanya kebetulan? Atau ada misi khusus dari Aprilia untuk menyingkirkan ancaman terbesar Ducati dan Marc Marquez dengan cara halus? Sumber internal Paddock bahkan menyebut, kemenangan Bezzecchi di Australia terasa terlalu sempurna. Ia tampil seolah tanpa beban, dengan motor Aprilia yang performanya mendadak jauh lebih stabil dibanding beberapa seri sebelumnya. Spekulasi pun bermunculan bahwa Aprilia mungkin telah mengatur strategi jangka panjang, memanfaatkan momen insiden Mandalika untuk membuka jalan menuju gelar dunia 2025. Di media sosial, berbagai komentar pedas bermunculan. Lucu banget, abis bikin Marquez cedera malah menang sprint. Aprilia emang main bersih? Kebetulan atau memang skenario dari atas?
Karena kok waktunya pas banget. Bezzecchi sengaja atau enggak, tapi Aprilia jelas diuntungkan. Meski belum ada bukti konkret, rumor ini makin diperkuat oleh diamnya manajemen Aprilia. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, hanya memberi komentar singkat soal kemenangan Bezzecchi. Marco menunjukkan mental juara. Dia tahu kapan harus menyerang. Komentar itu menambah bahan bakar bagi teori konspirasi. Banyak yang menafsirkan kata menyerang bukan hanya soal aksi di lintasan, tapi juga strategi besar Aprilia dalam perburuan gelar dunia. Dengan Marquez dipastikan absen hingga akhir musim, melewatkan seri di Australia, Malaysia, Portugal, dan Valencia. Jalur Aprilia menuju 3 besar terbuka lebar. Bezzecchi kini menjadi tumpuan utama. Ducati, yang kehilangan figur pemimpin seperti Marquez, terlihat mulai goyah. Beberapa analis MotoGP bahkan menyebut, absennya Marquez bukan sekadar kehilangan pembalap, tapi juga kehilangan strategi. Mark bukan cuma pembalap cepat, tapi juga pembaca situasi terbaik di lintasan. Tanpanya, Ducati kehilangan arah, tulis kolumnis MotoGP asal Italia, Matteo Flamini. Apakah Aprilia benar-benar punya maksud tersembunyi untuk menyingkirkan Marc Marquez? Belum ada bukti nyata, tapi urutan peristiwanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Bezzecchi menabrak Marquez, Marquez cedera, Marquez absen, Bezzecchi menang, Aprilia diuntungkan besar. Publik boleh menilai sendiri. Tapi satu hal pasti, sejak insiden Mandalika, atmosfer MotoGP 2025 berubah total. Yang semula sekadar rivalitas di lintasan, kini berubah menjadi perang strategi di balik layar, dengan Aprilia sebagai dalang yang diduga paling diuntungkan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marco Bezzecchi kena penalti akibat tabrakan dengan Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio kritik keputusan FIM yang dinilai terlalu lembek. Drama besar kembali mengguncang dunia MotoGP 2025. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, resmi dijatuhi hukuman double long lap penalti akibat insiden tabrakan keras dengan Marc Marquez di MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Namun, keputusan tersebut justru menimbulkan perdebatan panas di paddock setelah Fabio Di Giannantonio secara terbuka mengkritik FIM MotoGP Stewart yang dinilai terlalu lunak dalam menjatuhkan sanksi. Balapan di Mandalika seharusnya menjadi momen gemilang bagi Bezzecchi. Pembalap Italia itu tampil luar biasa sepanjang akhir pekan, menguasai sesi latihan, merebut pole position dengan keunggulan signifikan, dan tampil sebagai kandidat utama juara. Namun, di tikungan 8 lap pertama, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Saat berusaha menyalip dari sisi dalam, Bezzecchi kehilangan kendali di area pengereman dan motornya menyenggol bagian belakang motor Marc Marquez. Benturan keras itu membuat Marquez terpelanting keluar lintasan, menghantam gravel dengan kecepatan tinggi. Ia langsung mengalami cedera serius pada bahu kanan, termasuk fraktur korakoid dan kerusakan ligamen, yang mengharuskannya diterbangkan ke Madrid untuk menjalani perawatan medis. Balapan berlanjut, namun insiden tersebut mengubah jalannya kompetisi dan meninggalkan luka besar, bukan hanya bagi Marquez, tetapi juga bagi Ducati yang kini kehilangan bintangnya setidaknya untuk 2 seri ke depan. Setelah menunda keputusan selama beberapa hari karena Bezzecchi menjalani pemeriksaan medis, panel steward FIM MotoGP akhirnya mengumumkan hukuman resmi, double long lap penalti yang akan dijalankan di Grand Prix Australia di Phillip Island. Dalam pernyataannya, FIM menegaskan bahwa Bezzecchi berkendara secara tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kecelakaan yang membahayakan pembalap lain, melanggar pasal 121(2) regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. FIM menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran tipe MGP CC5, start balapan lap pembuka, yaitu insiden yang menimbulkan bahaya pada fase awal lomba. Karena ini merupakan pelanggaran kedua Bezzecchi musim ini, hukuman double long lap dianggap sesuai dengan protokol penalti yang berlaku. Namun, keputusan itu justru memicu perdebatan di kalangan pembalap dan pengamat. Banyak yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan, mengingat dampak besar yang dialami Marc Marquez, baik secara fisik maupun bagi timnya. Salah satu suara paling lantang datang dari Fabio Di Giannantonio, pembalap Gresini Racing sekaligus rekan setim Marquez. Ia menilai FIM gagal memberi efek jera, dan seharusnya menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Bezzecchi. Saya tidak ingin terdengar emosional, tapi kita berbicara tentang insiden yang menyebabkan pembalap lain cedera serius, ujar Di Giannantonio. Kalau situasi seperti ini hanya dihukum double long lap,
Pesan apa yang ingin FIM sampaikan kepada kami semua? Bahwa menabrak seseorang di tikungan pertama hanya bernilai beberapa detik penalti? Itu tidak cukup. Di GIA, sapaan akrab di Gian Antonio menekankan bahwa keselamatan pembalap seharusnya menjadi prioritas utama. Ia mengaku memahami bahwa insiden bisa terjadi dalam balapan, tetapi menurutnya FIM perlu memperjelas batas antara kecelakaan murni dan kelalaian berbahaya. Kita semua tahu betapa berisikonya lap pertama. Tapi jika seseorang mengambil risiko berlebihan dan menyebabkan cedera parah, harus ada konsekuensi yang lebih serius, tambahnya. Saya menghormati Marco Bezzecchi, tapi keputusan FIM kali ini terlalu lembek. Komentar di Gian Antonio tersebut langsung menyebar luas di paddock dan media sosial. Banyak penggemar mendukung pandangannya, menilai FIM cenderung tidak konsisten dalam menegakkan aturan musim ini. Meski jadi sasaran kritik, Marco Bezzecchi sendiri menunjukkan sikap sportif. Ia segera menghubungi Marc Marquez untuk meminta maaf atas insiden tersebut. Menariknya, Marc Marquez justru memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Lewat unggahan di media sosial, juara dunia 8 kali itu menulis, "Tolong, jangan ada dendam terhadap Marco. Tidak ada yang melakukannya dengan sengaja." Sikap dewasa Marquez mendapat banyak pujian. Ia dianggap menunjukkan kedewasaan dan empati tinggi, bahkan ketika dirinya menjadi korban dari insiden yang cukup berat. Hukuman Bezzecchi menjadi pukulan bagi Aprilia Racing yang sebenarnya sedang dalam tren positif. Penalti double long lap berarti kehilangan waktu hingga 6 detik di lintasan, yang sangat berharga di Phillip Island, sirkuit cepat dengan ritme tinggi dan persaingan ketat. Sementara di kubu Ducati, absennya Marc Marquez menjadi kehilangan besar. Pembalap penguji Michele Pirro sudah dikonfirmasi akan turun sebagai pengganti di Australia. Namun performanya tentu tidak bisa diharapkan selevel dengan sang juara dunia. Pendapat di paddock pun terbelah. Sejumlah pembalap seperti Aleix Espargaro dan Andrea Iannon menilai insiden itu sebagai racing incident murni, tanpa niat jahat. Namun, mereka juga tak menampik bahwa FIM perlu mengevaluasi sistem penalti agar lebih transparan dan konsisten. Sementara itu, suara di Gian Antonio dan beberapa pembalap lain menyoroti aspek keselamatan. Mereka menegaskan bahwa setiap tindakan ceroboh di lap pertama bisa berakibat fatal dan harus ditindak dengan tegas agar tidak menjadi presiden buruk di masa depan. Marco Bezzecchi buka suara soal penalti MotoGP Phillip Island. "Saya akan berikan segalanya." Pembalap asal Italia, Marco Bezzecchi, akhirnya angkat bicara setelah dirinya resmi dijatuhi hukuman double long lap penalti oleh FIM MotoGP Stewards. Hukuman itu merupakan buntut dari insiden tabrakan dengan Marc Marquez di sirkuit Mandalika pada seri MotoGP Indonesia 2025 yang penuh drama. Momen itu menjadi sorotan dunia balap, bukan hanya karena melibatkan dua nama besar, tetapi juga karena dampaknya yang cukup serius. Marquez terjatuh dan gagal melanjutkan balapan sampai cedera yang membuatnya absen. Sementara Bezzecchi ikut tergelincir dan kehilangan banyak poin berharga. Kini, jelang seri MotoGP Australia di Phillip Island, Bezzecchi berbicara dengan nada menyesal, namun juga berapi-api untuk menebus kesalahannya. Dalam konferensi pers menjelang balapan Australia, Bezzecchi tampak lebih tenang dibanding beberapa hari setelah insiden Mandalika. Ia tak lagi defensif, tetapi justru mengakui bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari kesalahan penilaian di lap pertama, situasi di mana semua pembalap berjuang keras untuk posisi terbaik sejak awal. "Saya tidak menyangka bisa menjadi jauh lebih cepat saat itu," ujar Bezzecchi, dikutip dari Crash, Kamis, 16 Oktober 2025. "Saya mencoba mengambil sisi dalam di tikungan cepat, tapi kehilangan sedikit kendali dan menyentuh bagian belakang motor Marc. Sayangnya, dia jatuh, dan saya juga akhirnya terlempar karena kerikil. Saya hanya bisa minta maaf." Kata-kata itu terdengar tulus. Tak ada pembelaan berlebihan, hanya pengakuan atas risiko yang terkadang terlalu besar diambil oleh seorang pembalap yang lapar akan kemenangan. Setelah dilakukan investigasi mendalam, Race Direction FIM memutuskan bahwa Bezzecchi bersalah karena melakukan manuver berisiko tinggi. Hasilnya, ia harus menjalani double long lap penalti pada seri berikutnya di Phillip Island. Bagi banyak pembalap, penalti semacam ini bisa jadi beban mental yang berat, apalagi ketika sedang dalam persaingan ketat memperebutkan gelar dunia. Namun, Bezzecchi justru menunjukkan sikap dewasa.
Ia tak menentang keputusan tersebut dan memilih untuk menerima dengan rasa hormat. Saya kecewa, tentu saja. Tapi saya juga menghormati keputusan steward. Mereka melakukan pekerjaan mereka, dan saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi, katanya dengan nada tegas. Saya akan berikan segalanya di Phillip Island. Hukuman itu tidak akan mengubah cara saya bertarung. Sikap itu membuat banyak pihak menaruh respek padanya. Bezzecchi yang dulu dikenal emosional dan impulsif, kini tampak lebih matang. Seolah insiden di Mandalika menjadi pelajaran penting tentang batas antara ambisi dan kehati-hatian. Phillip Island dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang dalam kalender MotoGP. Kombinasi tikungan cepat, angin laut yang berhembus kencang, serta lintasan berkarakter high speed menjadikannya arena ujian sejati bagi setiap pembalap. Disinilah ketangguhan mental dan teknik akan benar-benar diuji. Bagi Bezzecchi, situasinya makin rumit karena penalti double long lap berarti ia harus melewati 2 lintasan tambahan yang akan membuatnya kehilangan banyak detik berharga. Dalam kondisi normal, kehilangan waktu beberapa detik di Phillip Island bisa berarti kehilangan 3 hingga 4 posisi sekaligus. Itu sebabnya, banyak analis menilai hukuman ini bisa membuat Bezzecchi sulit naik podium. Namun sang pembalap enggan menyerah sebelum bertarung. Phillip Island bukan tempat yang mudah, tapi saya menyukainya. Ada sensasi berbeda ketika menaklukkan tikungan cepat dengan kecepatan tinggi. Saya tahu akan sulit, tapi saya datang untuk bertarung, bukan untuk menyerah, ucapnya penuh semangat. Sebelum insiden di Mandalika, Bezzecchi masih berada di 5 besar klasemen MotoGP 2025, bersaing ketat dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun hukuman ini bisa saja menjadi titik balik negatif dalam perjuangannya. 2 long lap penalti di awal lomba jelas akan memotong ritme dan peluang meraih podium. Meski demikian, pembalap Aprilia Racing itu menegaskan bahwa ia tak mau terlalu memikirkan klasemen atau hitung-hitungan poin. Ia hanya ingin fokus pada performa dan mengembalikan kepercayaan dirinya setelah masa sulit di beberapa seri terakhir. Saya tahu peluang saya di klasemen akan berkurang, tapi MotoGP bukan hanya tentang poin. Ini tentang menunjukkan karakter dan terus berkembang, katanya. Saya akan berikan 100%, seperti selalu. Jika saya bisa bangkit dari ini, maka saya akan menjadi pembalap yang lebih kuat. Perjalanan Marco Bezzecchi di MotoGP sejauh ini memang penuh warna. Ia dikenal sebagai pembalap cepat, agresif, namun kadang terlalu berani mengambil risiko. Tapi setelah insiden Mandalika, publik melihat sisi lain darinya, ketenangan dan tanggung jawab seorang profesional sejati. Banyak pengamat menilai, momen seperti inilah yang seringkali menjadi titik balik karir seorang pembalap. Dari rasa bersalah dan tekanan, muncul motivasi baru untuk menjadi lebih baik. Phillip Island akan menjadi ujian besar, bukan hanya untuk kecepatan Bezzecchi, tapi juga untuk ketahanan mental dan moralnya sebagai atlet papan atas. Jika ia mampu tampil gemilang meski dengan hukuman berat, bukan tidak mungkin simpati publik akan kembali padanya. Menutup sesi wawancara, Bezzecchi menyampaikan satu kalimat yang mencerminkan semangat pantang menyerahnya. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa mengubah apa yang akan terjadi. Di Phillip Island, saya akan berikan segalanya. Ucapan itu bukan sekadar janji, tapi sinyal bahwa Marco Bezzecchi tak akan membiarkan satu insiden mendefinisikan musimnya. Hukuman boleh datang, tetapi semangat bertarungnya tetap menyala dan dunia MotoGP siap menyaksikan bagaimana The Beast from Rimini menebus kesalahannya dengan aksi di lintasan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your